masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Mana, Pe? Ini. Pelaku pencurian sepeda motor dan telepon genggam diringkus tim Resmo Polres Parigi Motong. Ribuan warga kurang mampu di Kabupaten Morowali menerima bantuan sosial jaminan hidup. Pemerintah Kota Palu resmi menghentikan pengoperasian bus Trans Palu mulai 20 Oktober 2025. Warga Kota Palu untuk sementara waktu tak lagi melihat bus Trans Palu melintas di jalan utama kota. Sejak Senin 20 Oktober, pemerintah kota resmi menghentikan operasinya. Penghentian ini dilakukan untuk memberi ruang evaluasi layanan dan pembangunan fasilitas penunjang seperti halte dan bus stop yang selama ini dinilai belum memadai. Keputusan ini bukan karena minim peminat. Sejak diluncurkan tahun lalu, bus Trans Palu sudah mengangkut ratusan ribu penumpang. Namun fasilitas penunjang dan penataan rute masih jadi pekerjaan rumah besar. Oke, baik. Terkait bus, itu kita lagi meningkatkan pelayanan terkait pemberhentian bus, terkait halte, sehingga nanti ke depannya masyarakat juga lebih nyaman. Ya kan sekarang belum ada haltenya, belum ada bus stopnya. Jadi kalau ada haltenya, masyarakat saya yakin lah. Apalagi cuaca panas, kemudian hujan, masyarakat sudah bisa berteduh di situ. Jadi sambil menunggu tidak ada lagi komplainan ke depannya ya. Pembangunan puluhan halte dan titik bus stop saat ini mulai dilakukan di sejumlah ruas jalan. Fasilitas ini dirancang untuk menggantikan tempat menunggu penumpang yang selama ini dinilai belum layak. Dinas Perhubungan menargetkan pembangunan dan penyelesaian jalur rampung akhir Desember. Jika tak ada kendala, bus Trans Palu akan kembali melayani masyarakat pada 1 Januari 2026 dengan fasilitas baru. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sulawesi Tengah masuk dalam wilayah rawan bencana di Indonesia. Untuk itu diperlukan kesigapan dan kekuatan personel dalam menangani bencana baik alam maupun non-alam. Untuk itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Tengah menggelar pelatihan Disaster Victim Identification atau DVI dan Food Safety. Pelatihan ini melibatkan 26 personel kepolisian dan berlangsung selama 3 hari. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan personel dalam penanganan korban bencana serta memastikan keamanan pangan terutama dalam situasi darurat. Selain teori, peserta juga akan mengikuti praktik lapangan untuk mengasah keterampilan teknis yang dibutuhkan di lapangan. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi terkait analisis DNA, mitigasi bencana, jalur evakuasi, serta teknik evakuasi dan pemindahan korban. Pelatihan merupakan kegiatan kami guna mengasah dan meningkatkan profesionalisme kami dalam kemampuan teknis menghadapi suatu situasi darurat, khususnya di bidang DVI. Sinergi antara Bitdokes bersama instansi terkait dan masyarakat sangat penting dalam penanganan situasi, baik penanganan korban, distribusi logistik, dan lain sebagainya agar berjalan cepat dan tepat. Para peserta yang berasal dari berbagai satuan di Polda Sulawesi Tengah cukup antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Mereka terlibat aktif dalam sesi tanya jawab serta simulasi lapangan yang menekankan koordinasi dan ketepatan prosedur. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadikan peserta sebagai motor penggerak peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Polri di wilayah masing-masing. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Cocok di tangan,
Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih hemat dan kreatif. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami beragam tanaman hortikultura. Sejumlah warga di Desa Sunju, Kecamatan Maraola, Kabupaten Sigi memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar untuk ditanami cabai dan kangkung. Selain membantu program badan usaha milik desa atau BUMDes, juga sekaligus mendukung program ketahanan pangan. Penanganan cabai dan kangkung ini selain melibatkan masyarakat setempat, juga dibantu puluhan mahasiswa yang melakukan program kuliah kerja nyata. Jadi dalam hal ini BUMDes itu mengambil alih 20%, kami memilih untuk menanam cabai dan sayuran. Nah, hari ini adalah penanaman pertama secara simbolis untuk sayuran dan juga cabai. Membuka pekerjaan untuk masyarakat di sini sendiri. Nah, contohnya seperti mereka ini adalah masyarakat di sini yang kami undang jadi buruh tani, dan tidak selamanya mereka ini hanya mereka terus yang akan menanam, memanen, tapi akan diganti-ganti dengan masyarakat lainnya seperti itu. Penanaman cabai dan kangkung ini diharapkan tidak hanya membantu perekonomian warga, tapi sekaligus melatih masyarakat dan mahasiswa dalam mengolah lahan produktif. Lahan-lahan tidur tapi yang masih produktif, yang kemudian disewa oleh pihak BUMDes untuk kemudian dikelola menjadi lahan untuk kedepannya bisa produktif, begitu, bisa menghasilkan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sunju. Upaya masyarakat dan mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian warga setempat. Selain itu, menjadi desa percontohan di Kabupaten Sigi dalam mendukung program ketahanan pangan. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Kalau ada gelas aqua dipakai salin bibi gitu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Song Dompot.